ini itu didekatinya dengan menurunkan per setiap komponennya ya, dari komponen X, komponen Y, dan komponen Z gitu. Jadi kalau ingin mencari fx berarti kita turunkan u-nya terhadap x ya. Kalau ingin mencari y berarti u-nya terhadap y ya. Kalau fz turunan u-nya terhadap z. Nah, kalau dari sini untuk dapat fx karena diturunkan terhadap x. Nah, berarti dari persamaan ini fg min fg sama dengan min gm per r kuadrat ini kita turunkan terhadap x gitu ya. Nah, berarti itu kan kalau diturunkan terhadap x nggak bisa langsung ya. Berarti di sini kita tambahkan r per r-nya tadi ya, kayak tadi itu ada ya. Terus ini nanti diturunkan ya. Kalau x berarti diganti delta x ya. R pangkat 3 itu datangnya dari sini ya, R kuadrat per R. Kemudian kalau untuk FY berarti kita turunkan terhadap Y ya. Berarti kita ganti kalau tadi R yang ini nanti kita ganti dengan DY gitu ya, delta Y gitu. FZ nanti juga seperti itu, ganti R-nya itu jadi delta Z. Gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau terhadap fxx ya, fxx berarti dari fx ini kita turunkan lagi terhadap x ya. Kalau fyx berarti dari fy kita turunkan lagi terhadap x gitu. Jadi dari persamaan misalkan di sini fx ya, kita turunkan lagi terhadap x ya, berarti ini min g m delta x per r pangkat 3 diturunkan lagi terhadap x-nya gitu ya, terhadap dou x-nya. Itu dapat persamaan yang ini gitu. FYY juga dapat dari persamaan ini kita turunkan lagi. FXX, FYY, FZZ gitu ya, sampai seterusnya itu menunjukkan nilai tensor gradien dari gaya berat. Gitu. Kemudian dari persamaan yang ini gitu ya, kalau kita masukin angka gitu ya, misalkan di sini Z itu berarti yang R-nya itu kita ganti ya, jadi 500, M-nya diganti jadi 10 pangkat 12, nah ini dapat gambarnya seperti ini. Gitu. Nah, kalau Fx ya, jadi kalau ini kan cuma satu titik pusat ya, kalau Fx berarti kita menurunkan terhadap X ya. Ini kan komponen X, ini komponen Y ya. Berarti kita turunkan nih X ya. Nah, ini nantinya akan ada 2 titik ya. Jadi kalau tadi titik masanya cuma 1, sekarang jadi 2 gitu ya. Karena itu tadi diturunkan lagi terhadap X gitu. Kalau FY berarti itu diturunkan terhadap Y ya. Ini kan koordinat X, ini Y. Berarti di sini nanti ada 2 titik masanya gitu ya. Nih. Gitu. Sementara kalau FZ itu kenapa 1? Karena dia ini kan diturunkannya itu terhadap Z ya. Di sini hanya ada komponen X dan komponen Y gitu ya. Tidak ada komponen Z-nya gitu ya. Makanya di sini cuma 1 titiknya. Seperti itu. Nah, kalau kita ingin menurunkan lagi ya, jadi dari fx dapat fxx berarti dari gambar yang ini diturunkan lagi terhadap komponen x-nya gitu ya, fxx ya. Ini dapat gambarnya seperti ini gitu. Terus juga kalau fxy berarti dari komponen x ini diturunkan lagi terhadap y ya. Jadi kalau di sini fx-nya ini 2 gitu ya, diturunkan lagi terhadap Y, kan FY kayak gini ya, berarti nanti jadi 4 gitu ya, nih jadi 4, seperti itu. Kalau XZ, ya karena ini komponennya 2 ya, Z-nya cuma 1, berarti nanti cuma 2 gitu ya. Jadi pokoknya kalau ada Z, itu bentuknya cuma 2 ya,
ininya cuma 2 ya. Titik pusat masanya hanya 2 ya. Tapi kalau terhadap X atau Y ya itu bisa tadi bisa 4 ya, terus bisa juga di sini 3 tapi di tengahnya itu apa namanya terlalu luas gitu ya. Ini kan harusnya mungkin seperti ini gitu ya. Nah ini karena ada inferensi ya atau apa gitu ya istilah gelombang ya. Jadi ini makin besar ya udah tinggal 1. Sementara terhadap FZZ ya karena di sini FZ cuma 1 ya udah berarti di sini nanti hasilnya cuma 1. Terus dari gambar ini juga bisa dilihat ya bahwa antara FYZ dengan FZY itu akan sama bentuknya. Demikian juga untuk FZX dengan FZ itu sama gitu ya. Jadi dari sini dari gambar ini bisa dibuktikan ya rumus yang ini itu benar ya. Jadi FXY itu sama dengan FYX. Seperti itu. Seperti itu Dinda. Baik Bu, terima kasih Bu. Ada pertanyaan lagi? Mungkin cukup Bu. Oke, kalau cukup saya ini kan terangkan itunya dulu ya. Tugasnya ya untuk ini. Jadi tugasnya hanya memasukkan angka sih sebenarnya ya. Dari persamaan tadi kan ada bentuk sphere ya, bentuk bola ya. Dari situ aja diubah. Gimana ya? Nah, ini hanya memasukkan angka sebenarnya ya. Jadi di sini ada bentuk bola ya yang terkubur di bawah permukaan gitu. Anda diminta untuk menghitung delta G ya. Delta G itu percepatan gravitasi ya. Percepatan gravitasi itu rumusnya G M per R kuadrat sebenarnya ya. Tapi di sini R-nya itu dijadikan D ya, jarak dari pusat bolanya. D-nya itu nanti setiap orang beda-beda ya. Jadi D-nya itu NIM akhir 3 digit terakhir nama Anda ya. Jadi contohnya nih ada NIM ya. Belakangnya 050, berarti nanti D-nya 50. Nah, kalau D-nya 50 berarti jari-jarinya setengah dari 50, setengah dari 50 berarti itu 25 ya, gitu. Jari-jarinya 25 gitu. Sudah, Anda masukkan ke sini gitu. Nah, tapi di sini ininya delta M gitu ya. Sementara di sini hanya ada delta rho gitu ya. Berarti di sini Anda dekati dengan persamaan massa tadi ya, Mas. Apa namanya? Rho sama dengan M per V gitu ya. Berarti di situ cari volumenya gitu ya. Cari volume itu berarti apa? Volume bola apa rumusnya ya? Anda cari persamaan rumus bola, kemudian dikali dengan V gitu ya. Berarti kan untuk mencari M itu rho dikali V ya. 0,3 dikali volume bola gitu, seperti itu. Kemudian kalau soal yang kedua ini bagaimana variasi gravitasi antara permukaan dan 1 km ke atas ya. Berarti di sini R-nya berbeda ya. R1 itu NXYZ ya. Jadi tadi kalau misalkan ini belakangnya 50 berarti 6050 ya. 1 km ke atas berarti 6050 tambah 1 berarti 6051 ya. Nah, nanti R2, R1 ini dimasukkan ke sini ya, gitu. Kemudian di sini ada G. Nah, G tadi saya sudah bilang ya, G itu kan konstanta ya, ada angka tadi ya,
sekian ya, 6,67 sekian gitu ya. Itu kan Anda masukkan gitu. Nah, di sini untuk yang soal nomor 2 Anda kurangkan gitu ya, delta G dikurang R1 kurang GR2. Berarti persamaan GR1 ini dikurang dengan persamaan GR2 ya. Tinggal masukkan. G-nya tadi sama, M-nya itu dianggap sama aja ya. Yang beda di sini R-nya gitu ya. Berarti 1 per R1 kuadrat dikurang dengan 1 per R2 kuadrat. ME itu menunjukkan massa bumi ya. Nah, kalau nomor 3 itu pertanyaannya jari-jarinya 6XYZ gitu ya. Terus saat membawa gravimeter 1 km di atas permukaan bumi dalam balon, perkirakan nilai percepatan gravitasi yang akan berkurang sebesar berapa gitu ya. Di sini kalau tadi kita mengurangkan GR1 dikurang GR2, kalau untuk yang ketiga itu rasionya gitu ya. Jadi rasio dari pada RE dengan RE tambah 1 ya. Jadi kalau di sini RE-nya 6050 dibagi dengan rasio 6051 kan ya. Kan 6050 tambah 1 gitu. Kemudian ubah rasio itu menjadi persen dengan mengalikan 100. Jadi jangan lupa rasio ini gitu ya dikali 100. Jadi kalau sudah dapat nih Anda bagi GR1 per GR2 kan dapat tuh hasilnya misalkan 0, ya 0,5 gitu ya. Nah jangan lupa dikali dengan 100. 0,5 kali 100 jawabannya 50. Nah, lalu kalau untuk pertanyaan keempat, jari-jari Mars ya, di sini jari-jari Mars dengan bumi itu beda ya. Ini misalkan 3XYZ ya, tadi 3050, masanya 0,108 atau kalau dipersentasikan 10,8% dari massa bumi gitu ya. Ingat, dari massa bumi, berarti Anda harus cari massa bumi itu berapa ya. Ini udah saya kasih clue nih. Massa bumi itu sekitar 5,97 eksponensial pangkat 21 ya. Nah, berarti massa Mars 0,108 dikali 5,97 eksponensial pangkat 21. Ini Anda cari sendiri hasilnya berapa. Gitu. Anda diminta untuk menghitung nilai percepatan gravitasi di permukaan Mars ya. Berarti rumusnya sama ya. G sama dengan G besar M, tapi di sini kalau di sini M bumi, berarti di sini M Mars ya. Massa Marsnya dibagi dengan R-nya gitu ya. R kuadrat. R-nya tadi ini ya, 3 digit gitu. Nah, kalau untuk yang kelima itu Anda diminta untuk membuktikan rumus ini ya. GZ sama dengan 4pi G rho inilah ya. Ini sebenarnya dari yang rumus yang ini sih. Ya ini ya, yang spare, yang bola ya. Ini kan udah langsung jawaban ya. Nah, sekarang Anda buktikan ya gitu. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Dari rumus itu tadi juga gitu ya. Dari rumus Gm per R kuadrat. Nah, tapi di sini kan ada pengaruh sudut ya. Berarti dari P ke titik pusat ya. Di sini ada sudut ya, di sini R-nya ya. Sudutnya itu nanti berkaitan dengan trigonometri ya. Berarti nanti Anda ubah ya GN-nya itu dengan trigonometri yang sesuai itu apa? Ini cos, sin, atau tangan gitu ya, yang bisa didekati untuk mencari R-nya gitu ya. Nah, kemudian yang R ini Anda ubah dengan XZ ya. Jadi kan R itu yang ini ya. Ini kan R, ini bidang miringnya ya. Ini X, ini Z. Berarti untuk mencari bidang miring ini apa? R. R itu sama dengan
akar dari X kuadrat ditambah Z kuadrat, ya seperti itu gitu ya. Nah, makanya nanti dari sini ya rumusnya itu ya, R-nya itu nanti Anda ganti ya dengan yang sudah didekati. Di sini ada X, Z gitu ya. Terus di sini ada apa nih? Kira-kira sin, cos atau tangga. Ini Anda bisa cari ya referensi gitu ya. Atau ini sendiri bisa ya. Anda bikin nalar sendiri. Pokoknya dia dapat yang ini itu dari sini aja awalnya ya. Dari G kecil, G, M per R kuadrat. Gitu. Cuman di sini kan ada R-nya itu ya. R itu kita ganti X dengan Z. Ya. Oke. Kemudian ini nanti Anda kumpul hari ini sebelum jam 12 malam ya. Kenapa saya suruh hari ini? Karena saya yakin kapanpun Anda pasti ngerjakannya sudah mepet-mepet ya. Jadi lebih baik hari ini diselesaikan biar minggu depan fokus ke materi selanjutnya. Jadi nanti saya usahakan upload materi gitu ya malam gitu. Anda bisa baca dulu ya. Tapi yang pastinya setelah minggu ini ya, yang rumus-rumus ini udah agak mulai jarang ya. Jadi sudah banyak saya ceramah dan menjelaskan teori gitu ya. Kalaupun ada paling ke perhitungan yang sudah diaplikatif ya, yang nanti kayak tadi yang menggunakan Excel seperti itu. Jadi bisa dibilang hanya materi ini saja ya yang banyak rumus-rumus. Setelah ini kita langsung kalau nggak salah minggu depan itu ini ya, densitas dulu ya, densitas baru nanti ke pengukuran gitu ya, ke pengolahan data, baru nanti analisis. Oke, ada pertanyaan dulu? Ya, Dinda. Izin Bu, untuk yang soal nomor 2-nya boleh dilihat dulu Bu. Nih. Untuk yang nomor 2 itu kan delta G-nya kan GR1 dikurang GR2 Bu. Nah, untuk R1 dan R2-nya berarti memiliki nilai yang sama ya Bu? Beda, karena di sini R1 N nim belakang ya, 3 nim belakang. Berarti tadi kalau contohnya 050 berarti 6050. Sementara kalau R2 itu ditambah 1 ya, 6050 tambah 1, 6051. Yang sama di sini nilai G besar dengan M-nya ya. Seperti itu. Gimana Dinda? Baik Bu, paham Bu. Ada pertanyaan lain? Berarti di sini kita disuruh mencarinya nilai G dan M-nya ya Bu? Enggak perlu. Kenapa? Karena kan G itu konstanta ya, konstanta gravitasi yang angkanya sama ya. Demikian juga dengan massa bumi, sama juga ya, gitu. Yang beda di sini adalah jari-jarinya, gitu ya. Yang satu R1, yang satu lagi, ini bukan jari-jari, jaraknya ya. Yang satu R1, yang satu R2 ya, gitu. Ya udah di sini Anda kurangkan delta G berarti GR1 GME per R1 kuadrat dikurang G besar ME R2 kuadrat. G sama ME-nya itu sama, berarti kan GM 1 per R1 kuadrat dikurang 1 per R2 kuadrat gitu ya. Terus tinggal masukin aja angkanya R1 dengan R2. Demikian juga dengan nomor 3 gitu ya. Nomor 3 itu juga M-nya pasti akan sama ya. G besarnya juga akan sama gitu ya. Yang bedanya di sini juga jari-jarinya gitu ya. Cuma bedanya kalau nomor 2 kita kurangkan ya selisih. Kalau nomor 3 itu kalau nggak salah rasio ya.
Ya, nomor 3 itu rasio. Kita bandingkan. Baik, Latif. Izin bertanya Bu, itu buat nomor 3 berarti itu delta G-nya itu berarti yang dari permukaan bumi dikurang dengan gravimeter per yang di permukaan bumi dikali 100% gitu ya? Langsung rasionya aja. Jadi mana ini tadi? Nah, ini ya. Kan rasio gravitasi RE dengan R1. Berarti sama dengan rumus yang ini, tapi bedanya GR1 per GR2 ya. Nanti R1 R2-nya itu beda. Nanti dapat jawaban. Misalkan jawabannya rasionya 0,3 ya. Dikali dengan 100. 0,3 kali 100 30 jawabannya ya, seperti itu. Gimana Arti? Baik Bu, terima kasih Bu. Ibu izin bertanya lagi, Bu. Ya. Berarti untuk yang soal nomor 5 itu hitungannya untuk pembuktian rumus saja ya, Bu? Ya, yang rumus saja. Jawabannya tadi yang tadi ya di soal. Anda mendekatinya dengan mengubah R-nya gitu ya, dengan XZ gitu ya. Dan tadi itu juga ada tuh trigonometri, ada sudutnya gitu ya. Bah, gitu ya. Sudutnya kira-kira di sini sin, cos, atau tangen. Nomor 5, jawaban Anda sama semua sih ya. Kayaknya ya. Tapi nomor 1 sampai 4 itu beda karena ada minusnya. Baik, ada pertanyaan lagi? Izin Bu, kalau misalkan ada kendala, apakah boleh untuk bertanya di grup, Bu? Boleh. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada pertanyaan lain? Absennya udah semua? Kita lihat dulu ya. Tadi ada yang belum ya. Absen nomor aja. Alifa Sabrina. Alifa hadir Ibu. Muhammad Nur Alif. Muhammad Nur Alif hadir Bu. Joan Margaret. Joan Margaret hadir Bu. Samuel Willy. Samuel Willy. Enggak. Fadia Nurul Aini. Fadia hadir Ibu. Andrew Christopher Ritonga. Andrew. Enggak ada ya. Grace Sande Sitohang. Grace ada? Ada Grace. Ega Rahma Zaharani. Hadir Bu. M. Latif. Hadir Bu. Khairul Rafi. Andreas Purba. Hadir Bu. Tiko Joshua. Hadir Bu. Faradila Putri.
Hadir Ibu. Sudah, semuanya sudah absen tadi kecuali Samuel ya. Samuel ada. Oke. Andrew? Andrew nggak ada ya? Oke, ini ada yang bertanya, Loh Ayu? Maaf Ibu, saya belum absen soalnya kemarin saya PRS terus tuh belum divalidasi sama dosennya Bu. Itu biar saya nggak lupa ya, karena kan banyak ya. Anda tulis di grup ya. Pertemuan 2 ini Anda hadir, tapi belum masuk ke siakap gitu ya. Baik Bu, di grup WA kan Bu? Iya. Iya Bu, terima kasih. Selanjutnya tadi udah ya. Ada pertanyaan dulu? Sudah ya, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan kuliah.